Hai, kembali lagi bersama aku Anissa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita mengenal kepribadian yang ada dalam diri kita. Ketika kita melihat seseorang, terkadang kita merasa karakter kita sama dengan orang tersebut ataupun sebaliknya. Tipe karakter manusia pun ada golong-golongannya nih. Nah, hal tersebut dapat diketahui melalui sifat, sikap, dan perilaku seseorang. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya yaitu dengan melakukan self-assessment. Apa itu self-assessment? Self-assessment atau penilaian diri merupakan sebuah teknik penilaian yang dilakukan oleh individu dalam menggali, menemukan, serta mengungkapkan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal, serta mampu untuk menyikapi dan memperbaiki atas segala kekurangan yang ada dan mampu untuk memperkuat dan mengembangkan lebih lanjut atas kelebihannya. Mengetahui karakter seseorang juga dapat membantu dalam memahami lawan bicara pada interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar. Mengetahui karakter seseorang juga memungkinkan kita untuk mengkondisikan sikap ataupun perilaku tertentu yang sesuai dengan lawan bicara. Lalu, apa itu kepribadian? Beragamnya tingkah laku dan sifat manusia sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kepribadian sendiri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Seperti bagaimana kalian memperlakukan pelayan, berinteraksi dengan teman sekolah, atau bahkan bagaimana kalian berinteraksi dengan kurir pengantar paket. Lalu, apa sebenarnya yang membentuk kepribadian seseorang? Penelitian mengenai kepribadian sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan dan juga filsuf. Filsuf-filsuf Yunani kuno sudah banyak bertanya tentang manusia sejak zaman dahulu. Salah satu pertanyaannya yaitu, kita itu apa sih? Kita itu bagaimana? Hippocrates merupakan salah satu orang yang mencetuskan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh keseimbangan elemen di tubuh kita. Elemen di tubuh kita apa saja? Ada 4, yaitu darah, lendir, cairan empedu berwarna kuning, dan juga berwarna hitam. Inilah asal-usul pengobatan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan darah atau istilah yang lebih populer yaitu bisa disebut dengan dibekam. Kenapa? Karena penyakit itu dianggap muncul dari ketidakseimbangan elemen cair ini. Teori tentang 4 cairan ini akhirnya berkembang menjadi aspek kepribadian yang disebut sebagai temperamen. Ada sanguinis, outgoing, melankolis serius, koleris goal-oriented, dan pragmatis yang tenang. Masing-masing temperamen ini mewakili cairan-cairan yang tadi. Dulu, karena teori yang ada di zaman Yunani inilah yang disebut dengan kepribadian, yaitu bagaimana temperamen orang, apakah sanguinis, pragmatis, atau sebagainya. Itu tadi merupakan sejarah singkat kepribadian. Kalau sekarang bagaimana? Kepribadian zaman sekarang itu apa? Sekarang, ilmuwan mendeskripsikan kepribadian sebagai pola berpikir, perilaku, dan emosi yang membedakan satu individu dengan yang lainnya. Ini yang membuat individu menjadi unik karena personality atau kepribadiannya. Lalu, kepribadian ini asalnya dari mana? Apa yang membentuk kepribadian kita? Kalau dulu menurut teori Hippocrates, kepribadian itu dianggap muncul dari kombinasi dari tubuh tadi. Kalau di zaman sekarang, para peneliti psikologi bilang bahwasannya kepribadian itu datang dari yang pertama, genetik, dan yang kedua adalah lingkungan. Sekarang mari kita membahas kepribadian atau karakter manusia yang dibedakan menjadi 4, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan juga pragmatis. 1. Koleris atau kuat. Koleris yang kuat merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Koleris sangat suka mengatur, suka petualangan, dan suka tantangan baru. Ia juga memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah dan juga tidak mudah mengalah. Tipe koleris menjadi sosok yang diidam-idamkan oleh orang lain. Hal tersebut karena terlihat sangat keren dan kuat dari luar. Namun, di balik semua kesempurnaan dirinya dan jiwa kepemimpinannya yang besar, orang koleris cenderung jarang bersenang-senang. Kelemahan dari orang koleris yaitu terlalu terpacu dan menyukai hal-hal yang serius, sehingga melupakan kebutuhan akan waktu yang santai dan menyenangkan. Kehidupannya terpacu pada target, tujuan, dan juga hasil. Yang kedua ada pragmatis atau cinta damai. Pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan juga kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, ia juga mudah disuruh dan selalu mau melakukan, suka mengalah dan tidak menyukai konflik. Orang dengan tipe ini suka dengan kehidupan yang damai-damai saja dan tenang.
Apabila dihadapkan terhadap suatu masalah, maka dia akan mencari solusi dengan cara yang damai dan diselesaikan dengan cara tenang. Tipe pragmatis mampu bersabar dalam kondisi apapun. Apabila disuruh mengambil keputusan, mengalami kesulitan dan cenderung menunda-nunda. Kelemahan dari orang pragmatis yaitu cenderung mengalir apa adanya dan terkesan tidak memiliki impian atau pendirian hidup yang tegas. Sulit menentukan pilihan, tidak pandai memberikan masukan atau gagasan baru. Yang ketiga ada melankolis atau sempurna. Tipe kepribadian melankolis yang sempurna merupakan tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, dan terencana. Mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal kecil merupakan kemampuannya. Cara penampilan fisik, orang dengan tipe melankolis sempurna tampak rapi, baju mulus, sepatu bersih, barang bawaan tertata rapi, buku tertata dengan rapi, dan tulisan rapi. Orang dengan tipe ini bisa dilihat dari kondisi kamar yang selalu bersih dan rapi. Secara akademis, tipe melankolis cenderung cerdas dan juga pandai. Jika tidak sesuai, selalu mengontrol semaunya sendiri. Tidak mau kalah, bicaranya dingin, sesuai aturan dan juga baku, dan juga selalu ingin tahu, dan mengejar jawaban sampai mendalam karena mengingatkan kesempurnaannya. Kelemahan dari tipe melankolis yaitu cenderung selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Merasa tidak puas apabila sesuatu tidak berjalan sesuai kehendaknya. Pemikirannya yang terlalu sempurna terkadang dianggap terlalu rumit dan tidak terlalu perlu oleh orang di sekitarnya. Dianggap terlalu serius oleh orang di sekitarnya juga. Yang keempat yaitu sanguinis atau populer. Sanguinis yang populer merupakan tipe kepribadian seseorang yang suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, dan menyukai kepopuleran. Ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan senang menjadi pusat perhatian. Seseorang sanguinis selalu senang dalam situasi gembira, pesta-pesta, berkumpul dengan teman-teman yang dalam kondisi ramai. Senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan, namun hidupnya tidak beratur. Orang dengan tipe sanguinis suka berkonsentrasi dan diajak serius, selalu cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek. Kelemahan dari orang sanguinis, orang dengan tipe ini cenderung tidak terorganisir, tidak mudah mengingat hal-hal terperinci, kurang serius dalam apapun. Ia juga kerap mempercayakan orang lain untuk melakukan pekerjaan, terlalu mudah ditipu dan kekanak-kanakan. Karakter sanguinis juga mempunyai ide yang cemerlang, namun tidak dapat melaksanakannya sampai akhir. Merasa sebagai orang tanpa kesalahan, mementingkan diri sendiri menjadi salah satu kelemahannya yang lain. Selain itu, karakter dengan tipe ini juga mempunyai ingatan yang belum dikembangkan, pelupa, suka menyela dan suka menjawab untuk orang lain, tidak tertib dan juga tidak dewasa. Nah teman-teman, itu tadi merupakan keempat sifat dasar yang dimiliki oleh manusia atau kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Kira-kira kalian tipe yang mana? Kalau aku termasuk dalam tipe sanguinis. Karena aku suka kebersamaan yang menyenangkan, aku suka berkumpul dengan teman-teman dalam kondisi ramai, tapi aku juga mempunyai kelemahan yaitu pelupa. Namun, aku dapat mengatasinya dengan menulis to-do list yang ada di notes dalam HP aku. Jadi, aku bisa mengatasinya. Dari semua tipe-tipe manusia yang tadi sudah dijelaskan, bisa didapatkan kesimpulan yaitu tanpa orang dengan tipe sanguinis, dunia ini akan terasa sepi. Tanpa orang melankolis, maka dunia ini tidak ada kemajuan di bidang riset, keilmuan, dan budaya. Kalau tanpa kaum koleris, maka dunia ini akan berantakan tanpa ada arah dan tanpa ada tujuan. Adapun tanpa orang pragmatis, maka tidak ada orang bijak yang mampu mendamaikan dunia. Kalau kamu tipe karakter yang mana? Tulis di komen ya. Nah itu tadi penjelasan mengenai self-assessment dan juga kepribadian yang dimiliki oleh setiap manusia. Kiranya video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.